maksudnya katanya udah jadian beneran ya kan. Diumumin banyak Masalah orang. pertama yaitu Billy Syahputra sama Amanda Manopo. Yang kedua itu Lesti Kejora sama Rizky Bilar yang mereka deketnya karena sakit hati, mantannya nikah duluan. Yang ketiga itu Anya Geraldine dan Rizky Febian. Kalau ini memang belum jadian. Yang hot nih. Mereka belum jadian, tapi mereka diisukan ada kedekatan lebih setelah proses video klip dua single barunya Rizky Febian yang judul Cuek sama Mantra Cinta. Oh dia juga jadi modelnya juga. Anya Geraldine jadi di dua video klip. Infonya dia Anya itu diajak sama Iki buat jadi video klip di trilogi singlenya. Oh oke. Jadi Satu nanti single belum muncul. Oke. Nah itu lagi rame banget dikejar-kejar sama rekan-rekan sejawat kita di lapangan, apalagi soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Itu sebenarnya sama sebelumnya sama si Dinda Ho itu sahabatan apa memang udah pernah pacaran? Katanya sih deket doang. Dekat, belum pacaran ya? Belum pacaran. Oke. Misalkan deket, infonya sih ya, gue juga nggak tahu. Menurut info yang gue dapat mereka deket, temenan deket. Nah terus kemudian usut punya usut, gue nggak tahu sih tiba-tiba Dinda Ho dekat sama Rembayang, terus habis itu nikah. Kan karena ta'aruf katanya. Karena ta'aruf gitu. Ya isu-isunya ditikung sepertiga malam. Lewat doa Ya, tapi nikungnya itu. sepertiga malam lagunya. Lagunya Rembayang. Ditikung pakai doa, keren banget dulu Rembayang. Ya itu kalau mau nikung gitu aja tuh, jangan nikung di jalan langsung. Iya. Pakai doa. Nikung pakai doa. Bagus juga tuh ya, Rembayang ya. Terus juga Lesti Kejora juga dia kalau Lesti sama Rizky itu emang udah putus sama. Oke. Nah yang nggak ketahuan emang Rizkynya itu, yang nggak ketahuannya Rizky ta'aruf tapi nggak ketahuan tiba-tiba nikah aja sama istrinya yang sekarang. Gitu. Nah terus gua juga nggak tahu nih tiba-tiba mereka dipasangin gitu, tiba-tiba mereka dikabarin deket banget dah pokoknya sampai dibilang isunya pacaran kan. Terus rame. Padahal sebenarnya pacaran nggak sih tuh? Hah? Pacaran nggak itu? Enggak. Memang ngakunya deket ya, memang. Ngakunya deket, kayaknya juga emang karena setelah rame baru mungkin kenalan kali ya. Apa gimana aku juga nggak tahu juga. Tapi atau mungkin ada keperluan dari beberapa program ya kan, makanya Sering ketemu. karena mereka di bawah Diberitain juga. Iya, mereka di bawah naungan station yang sama kalau nggak salah. Oke. Satu grup kalau nggak salah. Jadi karena program televisi sering ketemu, Diduga ya. terus muncul dugaan dekat karena sering ketemu itu. Sempat bikin konten YouTube juga Ya, katanya barengan. Betul sekali. Awalnya begitu sama kayak Aurel Hermansyah sama Atta Halilintar. Ngakunya karena Oh sama dalam Atta Halilintar juga tuh. konten YouTube terus Sama Atta Halilintar, aduh Atta Ntar Halilintar. kita deket juga Mas Hari jadi. Iya makanya. Jadi itu emang dikejar banget sih Lesti Kejora sama Rizky Bilar. Waduh, top dah pokoknya viewersnya di YouTube keren banget. Luar biasa ya. Dan Mudah-mudahan kira-kira untuk Mas Hari akan jadian ya itu? gue sih nggak tahu, cuman yang gue gedeknya adalah mereka deket tapi ngomongin ta'aruf gitu. Kan Oke. namanya ta'aruf kan Nggak usah dibilangin ya? nggak usah dibilangin ya kan. Ta'aruf dibilangin ya agak risih aja gitu ketika mereka dekat terus selalu dibahas-bahas ta'aruf, agak kesel juga. Kalau mau deket ya deket aja gitu, nggak usah bawa gue pengen nikah ntar tahun baru Cuman kenapa itu orang kok jadi pengen tahu gitu soal mereka Mas Hari? Kok bisa sampai banyak yang nonton gitu? Kira-kira Mas Hari apa itu? Kalau banyak yang nonton, nanti dugaan gue nih, TV juga berlomba-lomba. betul. YouTuber juga akan berlomba-lomba mendatangkan mereka berdua. Katanya juga memang demikian. Nah itu mungkin karena histori mereka kali ya Mas. Histori mereka sama Jadi sakit hati. ya bukan sakit hati, maksudnya ditinggal, bukan sakit hati, Oke. ditinggal. Lesti ditinggal nikah sama mantan, Rizky Bilar ditinggal nikah sama mantan teman dekat. Itu jadi historinya begitu, makanya itu yang menyita perhatian publik. Jadi orang penasaran ya ke kisah cinta mereka gitu. Tapi nggak tahu nih nanti Tapi kita nggak tahu juga sih ke depannya akan pacaran atau enggak. akan terus dibikin ini aja nih, tarik ulur nih kayaknya nih. Apakah ada Pacaran beberapa enggak, pihak, pacaran enggak, gitu. apakah ada beberapa pihak yang mencoba melakukan gimmick-gimmick gitu agar mereka bareng terus ya kan? Ya kita nggak tahu. Kemungkinan pun kayaknya ada. Ya. Sama halnya kayak ini kan setelah dari kabar yang asmara mereka
berawal dari apa namanya yang ditinggal nikah, habis itu dideketin terus nih kan. Juga karena ada sebuah pekerjaan lah, program. Nah ada satu lagi mas pasangan yang kabarnya yang bikin gede juga, yang jadi sorotan juga. Tapi yang nonton suka. Yang nonton suka. Siapa mas tadi? Billy Syahputra dan Amanda Manopo. Gue senang tuh liatnya sih Amanda Manopo, ya cantik gimana gitu bang, wah itu luar biasa. Iya, Amanda Manopo dari menurut gue ya, dari wanita polos tuh yang main sinetron. Iya. Sekarang sudah dewasa sekali dia ya. Kelihatan dewasa. Kedewasanya kelihatan. Beda sama umurnya gitu ceritanya. Betul, beda banget. Tapi tetap aja sama Billy bedanya 9 tahun. Iya. Ya gimana ya? Jadi 29, Amanda 20 ya, baru 20. Billy Syahputra sama Amanda Manopo. Itu juga ceritanya sama itu ya, artinya. Nah, kalau mereka karena kedekatan karena pekerjaan juga ya, ya, karena memang dijodohi juga. Isunya karena kedekatan pekerjaan. Karena ada pekerjaan. Sama-sama jomblo. Ya, dan itu kalau nggak salah tahu gua, pernah waktu itu liputan wawancara sama Amanda Manopo, dia memang benar mengakui ngakui pacaran. Awalnya itu ada pekerjaan di televisi. Oke. Ada pekerjaan di televisi, ya mungkin diduga ini gimmick-gimmick gitu kan sama Billy Syahputra, tapi Amanda Manopo ngakunya dia merasa nyaman lama-kelamaan dan akhirnya dia suka sama Billy. Terus-terusan, jadi sering ketemu. Terus-terusan. Jatuh cinta mungkin ya. Terus jalanan sekolah kulino itu orang gila. Itu jatuh cinta, akhirnya katanya sih pacaran. Jatuh cinta di lokasi syuting ya, cinlok ya. Iya, cuman kan gua nggak tahu juga beneran apa enggak. Tapi katanya memang mereka sudah mengiyakan dari tadinya menyembunyikan, kemudian akhirnya mereka terbuka bahwa mereka mengumumkan mereka menjadi pasangan kekasih gitu Mas Ari. Berarti bener gitu loh. Tapi ya nggak kayak pasangan sebelumnya si Bilar sama Lesti kan yang belum ada kejelasan, masih gantung menggantung menjadi satu, itulah Indonesia. Nah sementara yang ini nama-nama sama Billy, dugaan saya memang oke lah. Secara oke lah. Mereka akhirnya memberanikan diri untuk ya kami pacaran, menjadi pasangan kekasih. Walaupun entahlah nanti belakangnya memang ada skenario itu. Sampai muncul kabar pacar settingan segala macam dulu Mas Ari itu. Ya kalau pacaran settingan atau apa sih kan namanya? Biar makin populer barangkali itu kan. Ya itu katanya juga kan udah isu lama sih Mas. Settingan udah isu lama banget. Ya cuman ya kalau emang benar ya cara mereka mencari rezeki ya mungkin ya. Okay. Sampai hari ini kan hari ini muncul foto bahwa si foto dan video Amanda Manopo sama Billy Syahputra fitting baju pengantin di Ana Avanti di Grand Indonesia. Jadi tambah heboh lagi tuh. Iya. Beritanya tambah orang jadi penasaran. Jangan-jangan mereka menikah beneran nih, apa iya begitu? Beneran nggak sih nikah? Padahal kemarin Amanda Manopo bilang mau kuliah di luar negeri. Iya benar Mas Ari. Katanya mau kuliah ke Amerika Serikat katanya. Betul sekali. Aduh nyangkut. Masih tanda tanya juga hubungan mereka apa akan dilanjutkan atau mungkin nanti skenarionya nikah dulu ya kan baru kuliah ya nggak tahu kan skenario. Entah itu skenario orang atau skenario Tuhan kita kan sempat si Amanda kan bilang kalau akan ngajak Billy ke Amerika. Cuman nggak tahu juga Billy-nya mau apa enggak, orang dia karirnya di sini, uangnya di sini. Wah kerjaannya banyak banget. Sementara dia jadi tulang punggung keluarga juga. Kalau dia ke Amerika ya artinya meninggalkan pekerjaan di sini gitu. Nah ini juga nih masih jadi pertanyaan apakah mereka hubungan mereka hanya dalam status pekerjaan aja atau memang lanjut ke masalah pribadi. Betul. Nah, masih belum bisa menduga kawan. Usianya juga masih muda, artinya Amanda terutama ya masih 20 tahun. Beda keyakinan juga Mas. Oke. Itu juga ya. Iya. Jadi hambatannya itu ya. Itu yang menjadi perdebatan warganet +62 soal keyakinan. Amanda masih 20, jadi dia masih bisa apa ya? Kalau dia masih bisa inilah, dia masih harus jauh lah memandang pernikahan. Betul, perencanaan pernikahannya masih jauh sepertinya. Kecuali memang dia niat untuk menikah muda.
barangkali ya sama Billy oke lah pelabuhan terakhirnya si Amada Manopo. Oke. Satu lagi siapa Mas Ari? Satu lagi ada belum jadi pasangan, masih deket. Itu adalah Rizky Febian. Oh iya. Sama Anya Geraldine ini lagi ramai banget ini dibicarakan. Berawal dari sebuah kekaguman Iki, anak Sule, kepada Anya Geraldine yang kemudian dikontak sama Iki untuk jadi model video klip. Dilihat di Instagramnya Rizky Febian coba. YouTube YouTube juga. Posnya mesra. YouTube-nya trending, 2 lagu trending Mas. Masya Allah. Artinya kalau sebagai apa ya, pemain watak, pemain film, ya pose-pose seperti itu sebenarnya biasa aja Mas. Biasa aja. Lawan main memang. Biasa aja. Memang Apalagi pekerjaannya seperti itu. Anya Geraldine kan juga model foto juga kan. Ya, selain selebgram, YouTuber, model foto juga emang. Ya kalau misalkan dia diajak untuk misalkan profesional nih, hanya diajak Iki buat jadi model video klip terus dapat bayaran gitu, misalkan profesional, ya lu mesti totalitas kan. Iya, betul. Dari video klipnya sampai foto buat cover video klipnya ya mesti profesional. Iya. Kemarin seminggu yang lalu sempat bilang, Mas Ari kan sempat cerita juga kalau dia ketemu sama Ovi Rangkuti namanya, yang disebut sebagai mantan pacarnya sekarang. Seminggu yang lalu mereka berdua ngomongin soal rencana pernikahan. Ovinya udah oke, si Anyanya ya terserah Ovinya. Nah, beberapa hari ini muncul pengakuan Anya Geraldine putus dari Ovi. Gimana Mas Ari tahu ceritanya? Itu gue nonton channel YouTube-nya Kuy Entertainment. Itu jadi rame ya? Itu udah konten podcastnya Semprot. Di situ ada Anya Geraldine sama Iki. Nah, Anya ngomong kalau dia udah putus. Dia udah putus dari Ovi Rangkuti. Terus juga dia ngejawab semua pertanyaan warganet pesenan gua kalau putusnya dia gara-gara Iki. Dia ngomong dia putus bukan gara-gara Iki katanya. Gara-gara ada sebuah masalah lama yang mempendam, habis itu meledak lah, akhirnya mereka putus gitu. Jadi setelah ketemu sepekan yang lalu sama Ovi Rangkuti, malamnya itu katanya putus itu ngakunya. Terus jalan lah si Anya sama Iki sama Uus sama Gading Martin. Betul sekali, gue juga nonton tuh di YouTube ya. Si Anya bilang kan gue putus juga ada elu nih semuanya, ada Iki, ada Gading, ada Uus, karena memang habis gue launching produk gue, malamnya kita kan pergi kemana gitu. Ini ada Iki, ada Gading, ada Uus, dan ada Ovi juga katanya. Mereka ngobrol. Dan di video itu, di Semprot itu Iki bilang, ayo dong klarifikasi nih, katanya gue nih dituduh jadinya lu putus sama Ovi gitu. Enggak kok, bukan karena Iki. Rizky Febian lega ya? Ya, Rizky Febian lega lah, pokoknya lah. Ya ada peluang lah jadinya. Harusnya seneng ya, lega. Harusnya seneng kalau kamu putus beneran. Cuman kira-kira tuh bagian dari gimmick gak sih Mas Ari itu? Kalau Mas Ari itu putus, kabar putus, kemudian kabar jadian, kabar dekat sama Rizky Febian, bagian behind the scene yang mereka apa nggak sih? Kalau menurut gua, kalau soal putusnya sih bukan gimmick ya. Kalau putus bener ya? Bener kayaknya bener, bukan gimmick. Terus kalau soal chemistry-nya Iki sama Anya dapat, mungkin mereka baper kali mereka. Satu duduknya baper, ya udah. Terus juga kalau menurut gua sih Anya bukan ke artis yang mau di setting. Apalagi Iki maksudnya udah bukan artis yang ada di manajemen TV. Ya. Karena ini suka ini ya. Bukan jodoh-jodohkan ya. Bukannya suka, tapi diduga keseringan. Jadi begitu. Wah, ini dua pasangan ini. Oh, sama 4 Mas tadi. Satu lagi? Atta Aurel. Itu. Atta Aurel. Jadi nikah nggak kira-kira tuh? Atta Aurel. Katanya bilangnya Desember mau nikah, tapi sampai Agustus bulan ke-8, 4 bulan lagi belum ada wacana gitu. Alasannya keluarga saya masih di Malaysia. Iya. Gitu. Padahal yang kita ketahui ini juga dugaan juga Mas. Bikin heboh doang. Bikin heboh, bikin gimmick, set. Karena kan Atta filmnya mau muncul. Iya. Asia Men ini. Iya. Katanya sih gue dapet
kabar Itu Aurel main? main di situ. Wah, itu udah. Aurel main di situ. Dicocok-cocokin aja nih, cocok lu dia aja. Kalau gua menilainya Sambung-sambung. mungkin ini kan skenario. Gua Nah. cuman nggak tahu skenario itu kan apa skenario. Mereka. Iya orang. Iya. Cuman kan Aurel bilang, gua mau waktu di podcast Dedi, itu Ah. bagus ya. Kalau apa dengar, gua mah ngapain kalau misalkan di cuman untuk gimmick-gimmick dong bisa gini. Gua ngapain lu masuk bukan orang yang kayak gitu. Ya itu kan dari mulut dia, kita kan nggak tahu dari hatinya atau dari belakangnya seperti apa ya. Cuman yang gua arahnya pemikiran gua, mereka jadian bisa main film bisa, Tapi pacaran beneran ya? Itu ya mereka ya? katanya sih pacaran beneran, main film bisa. Tapi kalau misalnya sampai ya kan awalnya dugaannya untuk film nih, film siap main. Cuman kalau sampai gua ngelihat ada konten si Ata ngelamar di atas kapal ya mungkin serius juga kali ya. Mungkin kamarnya serius, hubungannya mereka memang sekarang sudah jadi pasangan kekasih. Cuman yang masih dipertanyakan memang rencana pernikahannya. Mungkin hanya biar rame aja gitu loh. Apalagi sekelas Stadion Utama Gelora Bung Karno Mas Ari, pesennya juga harus jauh-jauh hari, nggak bisa dadakan. Betul sekali. Besok nikah kita pesen hari ini nggak bisa. Betul. Nah, artinya kalaupun menikah ya mungkin tidak tahun ini gitu Mas Ari. Kemungkinan. Ya, Apalagi kan bilang masih kena lockdown bukan ternyata Ya. Indonesia. usianya juga masih terlalu relatif muda si Aurel ya, Aurel 22 dan Atta 25. Nah. Cocok sih sebenarnya, jeda 3 tahun. Kecuali tadi kayak si Anya Giraldin memang mau sudah niat nikah muda, nikah di usia muda barangkali ya lanjut. Tapi yang gue bingung ini Mas, ini 3 pasangan yang dari 3 pasangan ini yang kita omongin, Nah. semuanya tuh ngeluarin lagu. Tiga-tiga ya? Iya. Yang enggak berarti Amanda Manopo sama Billy Syahputra. Nih, Lesti Kejora sama karena mereka bukan penyanyi Mas Ari ya. si Lesti Kejora sama Rizky Bilar. Abis Lesti Kejora ngeluarin single Ku Lepas Jangan Ikhlas, Rizky Bilar juga Iya, ngeluarin single, betul. ya kan? Terus si Aurel, Atta. Aurel habis ngeluarin single. Kalau nggak salah itu sempat trending YouTube juga tuh. Yang terakhir itu bukan pasangan, teman dekat, si Iki 2 single udah mulai dari triloginya dia yang masih ada sisa 1. Itu juga single trending YouTube juga. Kenapa? Berkaitan lah itu pokoknya. Kalau mau ngeluarin single, mau ngeluarin film ya memang harus cari beritanya di luar itu biar orang jadi tertarik dengerin Tapi kan lagunya barangkali. Mas kan udah senior nih kan di lapangan. Maksud gua, apakah ini menjadi tolak ukur nih nantinya rekan-rekan selebriti Indonesia membuat sebuah agenda setting supaya terkenal jadinya dijodoh-jodohin? Tadi kayak ini Mas Arim, barangkali awalnya memang hanya gosipin, hanya dideket-deketin, dijodoh-jodohin. Tapi lama-lama juga karena gerah barangkali, karena memang sering bertemu karena ada pekerjaan yang sama ini tadi, ya mungkin benih-benih cinta juga muncul dari situ, seringnya ketemu, tumbuh, jadian, pacaran, bahwa kemudian mereka ngeluarin film atau ngeluarin single lagu ya bisa kebetulan bisa enggak gitu Mas. Betul. Jadi ya momen kebersamaan mereka ya mumpung berkali diomongin ya sekalian aja muncullah lagu baru mereka, siapa tahu nanti Atta Aurel ngajakin Atta duet nyanyi atau Anya Geraldine ngajakin main film Rizky Febian, Amanda Manopo ngajakin main sinetron Billy Syahputra, bisa aja begitu Mas Ali. Jadi akhirnya semua dicocok-cocokin kebetulan aja barangkali. Iya sih. Tapi Mas Kin menyayangkan nggak sih kalau misalkan oke nih 4 pasangan ini ternyata ada di belakangnya ada pihak-pihak yang mengatur semuanya nih. Menyayangkan nggak sih demi cuan gitu, demi cuan mengatur semuanya sampai udah rame begini ya kan? Akhirnya putus. Akhirnya Bubar. akhirnya putus itu jadinya Karena selesai kontraknya.
bakalan maksudnya ngerusak wawasannya penonton masih atau penikmat YouTube gitu kan. Akhirnya kita balik lagi Mas Ari ke ternyata penonton suka gitu Mas Ari. Iya sih. Ternyata pembacanya seneng dikasih berita-berita mereka berempat ini. Kalau nanti belakangnya ternyata memang ketahuan, kebuka rahasia mereka, ternyata mereka hanya kayak tadi upacara settingan atau hanya rekayasa ya udah. Tapi memang praktik itu ada itu Mas Ari. Dan kita nggak bisa apa ya, nggak bisa nahan gitu loh. Iya sih. Ada. Harusnya ada nih pakarnya di sana tuh. Yang lebih senior. Cuma dia nggak mau ngomong. Berarti siapa nih Chris Hatta yang ngebongkar settingan artis bener berarti? Ya, dugaannya ya. Benar Dugaannya ya, tadi. benar. Ada ongkosnya itu tadi. Ada tarifnya. Kalau ada yang kalau ada yang mengatur semuanya ya memang iya. Karena dulu gue pernah Mas Ari punya pengalaman. Gue belum jadi wartawan. Ketika Luna Maya waktu itu namanya sama siapa ya? Oh banyak Mas, banyak. Lupa. Sama saya. Sama saya. Luna Maya ribut sama Aura Kasih sepertinya dugaannya ya. Kalau saya nggak salah ingat. Itu memang ada yang ini ada sutradaranya. Oh, ada skenarionya di balik itu ya. Jadi berita bahwa Aura Kasih sama Luna Maya berantem di Blok M Mas Ari. Panglima Polim. Ya belakangan sih tahunya itu ada sutradara, ada kalau sekarang ya ada kameramennya juga. Tapi orang jadi tertarik bikin heboh kayak gitu. Iya. Tapi kalau kayak almarhum Jupe cuma dari Persik itu beneran apa bohongan? Ya awalnya kan buat film Mas Ari itu. Berujung di penjara ya, berujung di penjara ya. Iya. Ya, itu luar biasa itu perjuangannya sampai dia rela masuk sel itu. Bukan yang ngomongin orang udah meninggal, cuman maksudnya berkaca ke belakang gitu kan. Iya. Ini untuk film tuh awalnya untuk Iya, film biar rame ya kan. Apapun bisa dilakukan sekarang, apalagi sekarang Mas Ari. Iya, ujung-ujungnya dua-duanya dikurung. Nah, ya udah risiko lah, itu bagian dari risiko mereka, nggak apa-apa. Karena itu filmnya laku apa enggak kan, yang penting heboh dulu lah. Itu dunia hiburan seperti itu. Dunia hiburan seperti itu banyaklah praktik biar Jadi artis itu ah, gampang-gampang susah. biar I'm famous. Nah. Yoi. Ada banyak praktik-praktiknya. Tuh. Makanya kayak Chris Hatta bilang kalau pengen terkenal ya Ada pacar settingan praktiknya. itu bisa. Diduga ada praktiknya. Asal kita punya Ada uang, tarifnya, ada betul. tarifnya, kita mampu nempel aja sama orang yang terkenal, Betul. pasti diberitain. Orang penasaran, wartawan juga penasaran, beritain lah. Nanti diundang TV, tambah terkenal. Nah gitu Mas Ari. Betul. Tapi ya sebagai penutup pokoknya buat teman-teman semua yang nonton di sini pintar-pintar memilah informasi Iya. untuk mengetahui apakah memang itu idola kamu benar pacaran atau enggak, benar pacaran atau hanya untuk cuan. Ya, Cheese. penonton dia yang nanti bisa menilai. Betul. Ya di sini kita Bisa hanya membaca. subjektif dari kita teman-teman Ini yang obrolan ngalor itu nggak jelas. Itu nggak jelas. Sebagai pewarta ya kita membicarakan menurut informasi yang ada di lapangan gitu. Betul. Dan semua hanya dugaan. Iya. Jadi Jangan masukin hati. kalau orang mau ngambil konten ini jangan di-cut. Ya kan? Karena endingnya memang sih hanya sebuah dugaan ada di terakhir loh. Ingat loh. Tapi jelas pokoknya buat 4 pasangan ini Lesti Kejora, Lesti Kejora dan Rizky Bilar, habis itu Atta Aurel, habis itu Anya Geraldinda, Iki Febian, habis itu sama terakhir ada Amanda Manopo. Amanda Manopo, Bisa Putra. Pokoknya selamat buat kalian deh. Mudah-mudahan langgeng ya, dan memang Mudah-mudahan. bener ya. Kalau misalnya udah Dijaga pacaran, cintanya. ada pacaran semoga langgeng, yang belum Amin. semoga jodohnya dideketin, Amin. semoga itu jodohnya, biar udahlah biar publik juga nggak capek lah ngeliat drama-drama kita. Iya, biar kita juga nggak Wartawan capek. nggak capek, Iya, iya, biar kita nggak juga capek. nggak capek ngikutin drama kalian udah nikah sama Wa, ya kan langgeng sampai itu ya kalau misalnya nikah ya udah Amin. jangan gampang-gampang Ganti buat pacar. talak lu kalau udah Oh nikah. iya. Buat talak lu ya. Kan yang udah begitu Mas. Nikah sebentar talak. Aduh. Oke. Oke. Sampai berjumpa. Sampai ketemu lagi.
bersama saya Ari dan Kim di konten selanjutnya ya, bersama narasumber yang lain atau pembahasan yang lain dari kita. Siap. See you guys. Jangan lupa subscribe ya.